Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dawoy Erlangga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara membangun lingkungan virtualisasi dari nol dengan menggunakan Proxmox. Nah, teman-teman pasti bingung nih, apa aja yang akan kita lakukan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membangun inisialisasi dasar di VirtualBox, yang kemudian kita akan juga membangun virtual mesin dalam Proxmox itu sendiri. Berikutnya kita akan juga membangun kontainer dan juga membatasi hak aksesnya. Oke, sebelum memasuki video tutorialnya, singkatnya gini teman-teman. VirtualBox ini kita gunakan sebagai rumah untuk si Proxmox itu sendiri. Kemudian virtual mesinnya atau bisa disebut VM, ini merupakan ibarat komputer yang sedang berjalan dengan suatu sistem operasi penuhnya dalam Proxmox. Kemudian kontainer ini hampir mirip-mirip sedikit dengan virtual mesin. Yang membedakan kontainer ini yang akan menjalankan beberapa aplikasi ringannya saja teman-teman tanpa memberatkan sistem. Dan juga yang terakhir adalah memberikan hak akses user permission atau admin permission ataupun siapapun itu kita akan memberikan akses dengan tujuan supaya kita tahu nih sistem yang kita bangun atau data center yang kita bangun ini siapa yang bisa berhak masuknya untuk keamanan kita bersama. Oke teman-teman, bisa dipahami, semoga mudah dipahami ya teman-teman. Jadi secara singkatnya begitu. Oke, next kita akan langsung masuk ke video tutorialnya. Bisa dilihat dari layar teman-teman, kita sudah memasuki di Oracle VirtualBox atau teman-teman yang bisa tahu ini virtualisasi. Bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa di-download di browser perangkat teman-teman masing-masing. Yang pertama, kita akan di sini klik machine atau kita klik new. Nah, di sini kita akan namakan foldernya itu bebas teman-teman. Contohnya di sini saya akan membuat Proxmox CC. Nah, foldernya disimpan di mana itu teman-teman terserah, diatur dengan perangkatnya masing-masing. Berikutnya kita harus mengupload ISO image-nya teman-teman. Nah, ISO image-nya saya sudah mendownload. Teman-teman bisa download di Chrome, di Edge, UC browser ataupun perangkat browser lainnya dengan ISO-nya Proxmox VS91-1.ISO. Mungkin jika teman-teman malas mendownload, nanti saya akan taruh di link deskripsi dari beberapa ISO-nya. Jadi teman-teman langsung saya bisa mengunduh lewat Google Drive yang akan saya taruh di sana. Oke, next. Di sini kita klik saja, kita klik Linux. Kita di sini klik Ubuntu dan juga Ubuntu. Oke, berikutnya ini kita lewatkan. Nah, di sini kita akan memasukkan setting atau inisialisasi untuk perangkat dasar. Ini disesuaikan dengan perangkat device teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan 4096 atau dalam artian base memory RAM-nya itu 4 dan juga prosesornya 4 juga teman-teman. Nah, kemudian di sini hard disknya minimal seminimal mungkin itu adalah 23. Karena apa? Proxmox ini tergolong sedikit berat untuk diinstalasi dan juga untuk dijalankan, maka daripada itu diusahakan teman-teman melebihi dalam virtualisasi hard disk dan juga lain-lain. Di sini saya akan menginputkan 35 untuk virtualisasi hard disk. Oke, jika sudah, kita klik finish. Berikutnya kita klik setting teman-teman sebelum kita start. Nah, kita masuk ke networks. Nah, ini kita ganti ke bridge adapter supaya kita dapat mendapatkan IP address-nya, juga bisa memanggil IP address-nya. Di sini jangan lupa kita allow all dan juga kabel connected-nya jangan lupa di checklist ya teman-teman. Maka kalau misalnya nggak di checklist, maka virtualisasi ini menganggap kita itu tidak mendapatkan LAN-nya. Jadi kita harus checklist kabel connected. Nah, jika sudah kita klik OK, kita klik start saja di sini untuk menjalankan virtual box-nya yang sudah kita inisialisasi dasar. Dan juga kita sudah memasukkan file ISO-nya ke dalam virtual box-nya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar di sini teman-teman. Nah, di sini sudah mulai berjalan. Oke, di sini ada 3 pilihan dari install Proxmox Graphical, Terminal UI sampai Advanced Options. Di sini kita cukup klik yang Graphical, klik Enter. Maka tunggu sebentar, prosesnya sedang berjalan untuk proses instalasi dari si Proxmox-nya.
Mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada komentar ataupun ada pertanyaan terkait dengan beberapa video di part yang ingin teman-teman tanyakan, boleh langsung aja ditanyakan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti sekiranya saya bisa membantu, saya akan membantu ya teman-teman. Nanti juga kita akan belajar bareng-bareng di sini. Dan juga kalau misalnya teman-teman mendapat insight baru ataupun temuan baru, bisa juga kolom chat untuk lebih efektifnya bagaimana. Oke, di sini kita masih menunggu dari setupnya. Jadi mungkin sedikit lama. Nah, di sini sudah mulai. Kita klik sini aja, oke. Kita klik I agree. Ini kita klik next saja. Nah, di sini country-nya teman-teman tulis Indonesia, sesuaikan. Time zone-nya juga Asia Jakarta, keyboard-nya US atau Inggris. Kalau teman-teman mau ganti dengan bahasa yang teman-teman ekspor, misalnya Belanda, Portugis, itu juga silahkan ya. Di sini saya default saja. Kita klik next. Nah, di sini teman-teman jangan lupa membuat passwordnya yang mudah diingat saja. Dalam artian, ketika nantinya teman-teman akan memasuki virtual, pasti akan diminta password. Dan jangan sampai lupa password itu. Kalau bisa dicatat di notepad ataupun di catatan lainnya. Di sini saya akan membuat password. Dan passwordnya ya rahasia teman-teman. Jadi ya, disesuaikan saja dengan teman-teman. Dan juga di sini emailnya dimasukkan, email teman-teman sendiri. Oke, berikutnya kita klik next. Nah, di sini teman-teman bisa ubah menjadi apa yang terserah teman-teman inginkan. Kalau saya di sini cukup default saja. Atau mungkin kalau misalnya boleh deh diganti jadi wascc.com. Oke, kita klik next. Nah, di sini teman-teman, nggak usah perlu pakai www, langsung wascc saja. Nah, di sini ada beberapa informasi dasar. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita klik install. Jangan lupa di checklist ya untuk otomatis reboot setelah instalasi. Kita klik teman-teman. Oke, di sini kita akan tunggu prosesnya. Dan mungkin videonya nanti akan saya skip untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, setelah berhasil di-reboot, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan juga, kalau misalnya teman-teman menghadapi kesulitan, contohnya balik lagi ke instalasi Mas, balik lagi ke instalasi A, masih ke graphical terminal. Teman-teman, jangan lupa klik di sini. Di sini kan ada IDE. Nah, tadinya yang Proxmox v.iso-nya terchecklist, di unchecklist saja teman-teman, maka akan masuk ke dalam instalasi inisialisasi yang telah kita pasang seperti itu. Nah, di sini kita masuk saja loginnya dengan apa? Dengan root. Di sini kita masukkan root. Lalu passwordnya yang sudah kita buat tadi teman-teman. Jadi jangan lupa ya dengan password yang teman-teman telah buat. Kita klik saja add. Nah, di sini sudah berhasil dan juga di sini kita akan mendapatkan IP address-nya buat koneksi ke Proxmox. Oke, baik teman-teman. Jika teman-teman mengalami kendala dengan misalnya IP Proxmox yang diberikan seperti saya sebelumnya itu mengalami kendala sedikit, ketika saya ketik IP yang diberikan 192.168.100.2 itu bentrok ternyata dengan IP jaringan WiFi yang ada di rumah saya. Solusinya bagaimana? Kita klik atau kita ketik dhc client minv vmbro VMBR 0 ya, sorry bukan VMBro. Makanya kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP address-nya teman-teman, yaitu 192.168.100.1. Nah, di sini nih kita dapatkan nih IP address-nya yang terakhir itu 192.168.0.104 untuk IP address yang baru. Maka kita masukkan di sini 104 yang terakhir teman-teman. Kita klik di sini. Maka kita klik advance saja. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam Proxmox VE loginnya. Kita masukkan username-nya yaitu root, passwordnya sesuai dengan yang kita buat tadi.
pada tahapan sebelumnya. Jangan lupa di sini Linux POM Standard Authentication dan juga bahasanya disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Klik login. Oke, di sini tahap inisialisasi dasar atau tahap setting up sudah berhasil kita lakukan. Jadi kita sudah berhasil masuk ke tampilan Proxmox-nya. Dan langkah berikutnya adalah kita akan membuat virtual mesin dan juga container dan juga hak akses. Yang pertama, kita masuk ke lokal dan juga di bagian import. Kita masukkan ISO image, sini select file. Nah, sini kita masukkan Ubuntu 20.04 live server AMD, teman-teman. Klik open dan di sini kita non saja, klik upload. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Jadi teman-teman yang ingin mendownload file ISO-nya nanti bisa di-download di link deskripsi yang saya cantumkan di deskripsi. Nanti di situ teman-teman bisa download dalam bentuk file ISO-nya langsung. Nanti saya akan buatkan Google Drive-nya. Oke teman-teman, kita tunggu file untuk uploadnya. Di sini ukuran filenya sekitar 1,17 GB. Dan juga teman-teman jangan terpaku hanya untuk Ubuntu saja ya, bisa dipakai dengan file-file OS lainnya jika teman-teman ingin. Dan juga teman-teman gunakan, karena di sini saya menggunakan file Ubuntu, jadi menggunakan Ubuntu. Oke, di sini statusnya masih belum oke, karena masih sedang berjalan. Jadi teman-teman ketika ingin mengecek status oke, kita lihat di sini di bawah sini. Nah, jadi tes OK-nya sudah selesai, tasnya oke, berarti sudah diupload. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat nih, statusnya oke atau misalnya sedang ada masalah dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya jika sudah, langkah berikutnya adalah kita create virtual machine. Sini kita masukkan contohnya VM Java, oke. Atau jangan VM Java deh, VM CC. Ini teman-teman disesuaikan saja. Oke, berikutnya klik next. ISO image-nya teman-teman yang tadi kita sudah upload, kita masukkan ke dalam sini. Oke, berikutnya kita next. Nah, di sini kita ubah mesinnya jadi Q35. Kita klik next. Nah, teman-teman di sini disk-nya teman-teman disesuaikan dengan ukuran laptop teman-teman. Di sini mau berapa gigabyte dan lain sebagainya. Nah, saya sudah mengikuti disk size-nya sesuai yang sebelumnya yaitu 32, ya udah. Di sini kita buat back dan juga centang disk card. Oke, berikutnya ini CPU. Ukuran CPU-nya disesuaikan lagi kembali ke perangkat teman-teman yang gunakan. Di sini saya menggunakan 4 core ya, teman-teman. Jadi ya disesuaikan saja dengan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya kita klik next. Nah, sama di sini juga 2048 2 GB atau 4096 teman-teman bisa gunakan. Di sini saya menggunakan 4096. Di sini jangan lupa centang enable namanya ya, teman-teman. Klik next. Nah, di sini untuk network jangan diubah ataupun diubah, biarkan default. Selanjutnya kita klik finish. Oke, kita sudah berhasil membuat virtualisasinya di sini, teman-teman. Nah, ini untuk VM-nya yang telah kita buat. Oke, berikutnya kita klik start saja. Nah, di sini terjadi error muncul KVM virtualisasi configure not available. Di sini jadi contohnya kita ke option untuk mengatasinya, KVM ininya kita uncentang saja, teman-teman. Oke, kita jalani lagi, start lagi. Nah, di sini sudah berhasil untuk start KVM-nya, maka kita akan menunggu proses bootingnya, dan ini juga proses bootingnya membutuhkan waktu yang sedikit lama, teman-teman. Jadi ya kita tunggu sebentar untuk proses bootingnya
dan juga akan saya cepatkan untuk tahapan berikutnya ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini proses bootingnya sudah selesai dan juga di sini teman-teman bisa dilihat ini use your language, select your language. Teman-teman menggunakan bahasa apa? Di sini saya gunakan bahasa Inggris saja, ke bahasa defaultnya. Klik enter teman-teman. Ya sudah. Bentar, bentar. Kita buka langsung. Sini teman-teman bisa menggunakan konsol. Nah, di sini bisa lebih jelas ya. Soalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa apa? Ini bahasa Inggris. Kita enter saja teman-teman, instalasi sistem, dan kita klik identify keyboard. Ini teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Nah, di sini sebenarnya ada tulisan down atau back teman-teman. Cuma karena nggak kelihatan ya, kepotong, jadi kita klik di sini aja ya. Teman-teman mohon dimaafkan. Kelihatan kan? Kalau misalnya belum kelihatan bisa di zoom saja ya. Down di sini kita klik down dan juga kita di sini kita klik down juga. Nah, ini proxy address-nya kita kosongkan, kita klik down. Berikutnya ini mirror address-nya juga kita biarkan secara default. Kita klik down lagi. Jadi teman-teman di sini hanya perlu ini konfigurasi storage ya, teman-teman. Sini kita down aja, jadi storage-nya tidak perlu di otak-atik. Untuk beberapa storage-nya kita masih kita klik next saja, kita down, kita tunggu lagi teman-teman. Nah, di sini file system summary-nya kita dilihat apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kita bisa klik down. Jadi untuk klik down, kita klik enter, up and down untuk kembali ke atau ke atasnya. Di sini select continue to below ya, kita klik continue saja teman-teman. Nah, di sini masih proses instalasi atau membuat virtual machine. Pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman kerjakan. Jangan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan juga segala sesuatu yang berkurang juga tidak baik. Teman-teman harus tahu kebutuhannya apa, karena di sini saya untuk pembelajaran. Jadi ya ini hanya untuk pembelajaran saja. Di sini installing system mungkin juga akan membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Jadi saya akan skip. Oh, tidak perlu di skip ternyata teman-teman. Kita masukkan sini your name. Cek kita masukkan cloud computing. Oh, jangan deh. Java aja. Terlupa kayaknya deh. Username Ubuntu. Oke, okay. Username samain saja teman-teman. Nah, di sini jangan lupa membuat password. Passwordnya kalau bisa disamakan dengan password VirtualBox sebelumnya agar teman-teman tidak kebanyakan password, lupa dengan apa yang mana passwordnya nih. Tuh teman-teman. Selanjutnya confirm your password. Oke, jika sudah selesai, kita klik done. Oke teman-teman, ini OpenSSH server opsional. Kalau teman-teman mau mendownload dipersilakan, mau tidak juga dipersilakan. Kita klik down saja. Di sini saya lewatkan untuk instalasi OpenSSH-nya. Karena semakin teman-teman banyak instalasi, maka otomatis virtualisasinya akan semakin berat dan khawatirnya perangkat yang teman-teman gunakan tidak mumpuni atau tidak mampu menjalani virtualisasi, yang ada malah teman-teman mendapatkan masalah tersendiri. Jadi teman-teman ketahui perangkat yang teman-teman pakai sekiranya
dirasa mampu, dipersilahkan. Jika tidak mampu juga tidak apa-apa, teman-teman. Dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya juga. Nah, di sini masih ada proses konfigurasi disk dan lain-lain untuk virtualisasi. Jadi di sini virtualisasi teman-teman bisa dilihat ada beberapa di sini ada summary, console, hardware, cloud init, option, history, monitor, backup, replication, snapshot, firewall, hingga permission teman-teman. Jadi di situ ya teman-teman bisa lihat dan juga ada banyak di sebelah kiri juga di sini ada data center dan juga ini virtualisasi yang kita buat USCC dari VirtualBox tersebut. Nampaknya ini agak sedikit lama untuk proses instalasinya, maka saya akan skip dan juga teman-teman akan masuk ke tahapan berikutnya nanti. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini kita sudah berhasil proses instalasinya. Kemudian kita klik saja reboot now. Maka virtualisasi akan secara otomatis membooting ulang. Dan di sini bootingnya atau sorry proses instalasinya dari virtual machine ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit. Penyebabnya apa teman-teman? Penyebabnya setelah dari beberapa literasi yang saya baca sebelumnya yang disebabkan oleh KVM yang tadi kita unchecklist itu menyebabkan instalasi menjadi lebih lama. Dan juga bagaimana caranya. Jadi untuk kedepannya bagi teman-teman yang belum atau ingin membuat virtualisasi baru, kita masuk ke VirtualBox. Kemudian sebelum membuat virtualisasi, jangan lupa di sistem, kemudian di prosesor di sini enable nested-nya itu di checklist ya teman-teman. Jadi sehingga KVM itu terdeteksi dan juga ada dukungan dari KVM-nya, maka proses instalasinya akan lebih cepat. Begitu teman-teman. Karena di sini saya lupa untuk mencentangnya, nah, nested hardware virtualization feature will be exposed to the virtual machine. Jadi, karena saya lupa belum mencentangnya, jadi proses instalasi tetap berjalan, tapi itu agak sedikit lama ya. Dan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit, teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya menggunakan KVM, ini bisa lebih cepat ya, teman-teman. Membutuhkan waktu sekitar mungkin di bawah 30 menit. Oke. Sini prosesnya masih booting ya teman-teman. Nanti saya akan kembali lagi ketika proses bootingnya sudah selesai. Oke, baik teman-teman, di sini proses dari instalasi virtual machine-nya sudah selesai. Dengan bagaimana kita bisa mengetahui proses instalasi virtual machine bisa selesai? Di sini sudah muncul Ubuntu login. Nah, sini finish until board enough change. Ya, teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, Java, karena kita bukan Java, tadi passwordnya nothing local dan take a while. Sorry teman-teman, kita ini login incorrect, saya salah ketik. Nah, kita masukkan lagi sini. Kita tunggu, kita sudah masukkan password dengan login Ubuntu yang kita inginkan. Maka di sini ada prosesnya sudah sedikit lama ya teman-teman untuk proses dari login virtual mesinnya. Nah, yang memang cukup berat. Nah, sini sudah berhasil welcome to Ubuntu, GNU Linux dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah masuk ke username saya sendiri yaitu java.ubuntu. Bisa teman-teman lihat. Dan kalau misalnya kurang jelas, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah masuk ya.
ke Java Ubuntu Generation Complete juga. Dan berarti virtual mesinnya sudah berhasil kita lakukan, teman-teman. Berikutnya kita matikan saja atau kita shutdown dari virtual mesinnya. Nah, kita sudah berhasil membuat dari virtual mesin. Berikutnya kita akan membuat kontainer, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kontainer ini hampir mirip-mirip dengan virtual mesin. Yang membedakan hanyalah dari kontainer ini biasanya digunakan untuk aplikasi atau sistem yang tidak memberatkan dan juga tidak seberat dari yang dibutuhkan oleh virtual mesin. Jadi ketika teman-teman butuh aplikasi ringan, website yang ringan yang ingin divirtualisasikan bisa menggunakan kontainer tanpa membutuhkan virtual mesin ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke lokal US, masuk ke city template. Oh ya, sebelumnya kita cek ping dulu ya, teman-teman. Bisa menggunakan ping google.com atau ping 8.8.8 untuk ngecek internet yang kita miliki di sini. Nah, berarti kalau misalnya ada balasan kayak gini, 64 bytes atau tidak ada muncul host reach unsearchable kayak gitu, artinya ini koneksi internet kita sudah berhasil ya, atau sudah terkoneksi. Kita masuk sini, lalu kita searching saja di sini teman-teman, Ubuntu di menu search. Atau kalau misalnya teman-teman males, bisa upload saja teman-teman di sini. Upload, nah ini upload target yang sudah saya download juga teman-teman. Sini saya akan upload. Nah, sini langsung saja kita upload. Kita tunggu prosesnya sebentar karena filenya tidak terlalu lama ya. Nah, kita sudah tasnya sudah oke dan sudah muncul ya teman-teman di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau searching tadi Ubuntu di sini ya. Bisa di-download juga. Nah, di sini ada 22, 25 sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena saya keinginannya menggunakan yang 20, jadi saya download yang 20. Begitu teman-teman. Alright, next kita ke di sini create set ya. Jangan lupa kita masukkan lagi di sini CT. CC susah ya. Passwordnya jangan lupa teman-teman. Passwordnya boleh dibedakan asal teman-teman hafal dengan passwordnya dari virtualisasi sampai ke kontainer. Kalau misalnya nggak hafal teman-teman, ya baiknya disamakan saja teman-teman. Jangan lupa template di sini masukkan Ubuntu. Next, disknya di sini 8, biarkan default saja. Next, nah course-nya di sini saya kasih 2 course. Ya ini memorinya 2096 saya kasih dan swap MIB-nya 512. Network-nya kita biarkan saja default. Dan DNS domainnya ya gunakan use host setting. Kita baca-baca lagi di sini summary-nya, ringkasannya. Jika sudah dirasa selesai, kita klik finish dan CT akan segera dibuat atau sedang proses instalasinya teman-teman. Di sini masih proses extracting dari file yang sudah di-download tadi. Bagi teman-teman yang sekiranya memiliki kendala terhadap internetnya tidak koneksi dan sebagainya, misalnya di template-nya susah, nanti saya taruh di link deskripsi juga untuk template-nya yang bisa teman-teman download. Gitu. Nah, di sini tasnya sudah oke, sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita gunakan. Kita konsol start dari si kontainernya ini teman-teman. Nah, sini sudah connect. Yang membedakan ketika kita start konsol di kontainer dan juga di VM, ketika di VM itu muncul banyak deretan dari oke atau sistem kode program yang akan berjalan gitu. Sementara di kontainer tidak. Ini kita login dengan root dan masukkan password yang tadi kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk dari si kontainernya. Juga teman-teman bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Oke, kita matikan dulu untuk kontainernya, dan yang terakhir kita akan membuat hak user atau user permission untuk si kontainer, siapa aja yang bisa mengakses kontainer, dan juga siapa yang bisa akses virtual machine. Jadi kita simulasikan seperti ini teman-teman. Kita memiliki dua user, dan user pertama hanya mampu koneksi atau terhubung atau bisa mengakses virtual machine, dan user kedua tidak bisa mengakses virtual machine tetapi bisa mengakses kontainer. Dan user satu tidak bisa mengakses kontainer dan juga hanya bisa mengakses virtual machine. Mudah dipahami ya teman-teman? Atau lebih singkatnya, user satu bisa akses virtual machine tanpa kontainer. User 2 bisa mengakses kontainer tanpa virtual machine. Oke, di sini kita masuk ke data center. Kemudian kita buat di grup saya teman-teman. Biar gampang, kita create di sini name-nya misalnya user, VM user. Komen user hanya bisa akses virtual machine. Nah, ini komentarnya bebas teman-teman, mau bagaimanapun. Ini ct user hanya bisa akses container. Oke, di sini sudah selesai. Kita buat usernya sekarang. Kita add. Sini usernya yang pertama misalnya user 1. Di sini Proxmox VE. Ya, jangan lupa diganti ya, VE Authentication Server. Passwordnya dibuat teman-teman. Terserah, ini bebas. Mau teman-teman buat seperti apa. Nah, karena di user 1 saya ingin dia mengakses virtual machine tanpa kontainer, saya masukkan di grupnya virtual machine. Begini teman-teman. Oke, jika sudah, kita add. Satu lagi buat user 2. Kita buat lagi passwordnya. Terserah teman-teman mau disamakan atau dibedakan, bebas. Tidak ada ketentuan, teman-teman bisa tergantung. Nah, ini masukkan ke city user atau container user. Oke, di sini kita add. Misalnya teman-teman mau ada expirednya sampai kapan, di sini atau first name, last name, email dipersilakan, itu opsional. Ditambahkan lebih bagus, jika tidak juga tidak bermasalah. Oke, sudah selesai. Kita masukkan di virtual machine-nya teman-teman. Jadi kita setelah membuat user, kita masukkan permission-nya di sini teman-teman. Kita add, mau grup permission aja biar gampang, kita masukkan VM user. Di sini aksesnya, role-nya apa aja dimulai nih, ada administration, admin, auditor, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan PVE VM user saja ya teman-teman, karena ini sebagai pembelajaran saja. Jika teman-teman ingin lebih dari satu juga itu dipersilahkan di add. Dan juga untuk kontainernya juga sama teman-teman, permission. Jangan lupa kita add group. Dan grup ini juga bisa lebih dari satu user ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah masukin satu gitu loh. Jadi kita langsung add grupnya aja. Aksesnya juga sama, kita samakan sebagai VM user. Kita add. Oke teman-teman, jika sudah, kita coba keluar dulu dari sini. Oke, kita masuk lagi ke loginnya, misalnya user 1. Masukkan passwordnya, kita login di sini. Nah, di sini user 1 hanya bisa mengakses virtual machine ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada tampilan kontainer. Jadi kita sudah bisa memberikan hak akses kepada user 1 untuk memberikan atau membatasi hak aksesnya. Oke, kita lanjut ke user kedua. Coba teman-teman. Kita masukkan user 2. Passwordnya sama seperti tadi. Saya membuatnya sama untuk user 1 dan 2. Teman-teman dipersilakan bebas. Nah, kita klik oke saja, kita cek. Nah, di sini user 2 hanya bisa akses untuk kontainernya saja, teman-teman. Jadi,
Sejauh ini video pembelajarannya kita sudah membuat inisialisasi awal dari VirtualBox, setting virtual machine dan juga instalasi, kemudian instalasi kontainer, dan juga yang terakhir memberikan hak akses atau user. Mungkin teman-teman dari sini bisa mengembangkan ide dan kreasinya, bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut sampai ke virtualisasi website dan lain sebagainya. Mungkin di lain pertemuan kita akan melanjutkan. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini atau video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika saya memiliki kesalahan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan kosakata atau misinformasi mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Jika teman-teman mau memberikan kritik, saran, dan pendapatnya, saya persilakan tulis di kolom komentar dan juga saya terbuka untuk open discuss teman-teman. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.